Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk mempresentasikan suatu materi yaitu berjudul kuku atau biasa disebut dengan antrian. Materi ini berasal dari mata kuliah struktur data yaitu diampu oleh dosen Dr. Tertia Afinis Eskom Mkom. Sebelum lanjut ke materi yang akan dibacakan, akan lebih baiknya kita untuk perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hani Meliana Kusuma dengan NPM 2023210057. Dan saya juga akan memperkenalkan teman saya yang ikut serta dalam bekerja sama untuk presentasi ini. Baik, untuk teman-teman sekalian dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marsa Harani, NPM 2023210019. Perkenalkan, nama saya Malika Putri Indrajaya, NPM 2023210042. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya akan membacakan materi nomor 1, pengertian. Apa itu kuku? Kuku atau dalam bahasa Indonesia yang berarti antrian atau struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. First in, first out atau biasa disebut dengan FIFO, yang berarti elemen data yang pertama masuk ke dalam dan pertama pula untuk dikeluarkan. Oke, selanjutnya prinsip kuku. Prinsip kuku yaitu seperti jajaran orang yang sedang menunggu antrian di supermarket, di mana orang pertama datang adalah yang pertama juga dilayani. First in, first out. Pada struktur data ini, urutan pertama atau data yang akan dikeluarkan disebut dengan front atau head. Sebaliknya, data pada urutan terakhir, data yang baru saja ditambahkan disebut dengan head, rear atau tail. Proses ini untuk menambahkan data pada antrian tersebut dengan n kuku. Sedangkan proses untuk menghapus data dari antrian tersebut disebut dengan kuku. Begini contoh dari D kuku dan N kuku. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Marsa Harani. Marsa Harani, dipersilahkan. 2. Implementasi Q. Tipe data buatan bernama Q dengan dua variabel pointer, misalnya sebagai berikut. Tipe Q sama dengan record, count sama dengan integer, front, back sama dengan pointer, isi sama dengan array 1 maksimal of item, front 28, 19, 45, 13, 7, back. Fungsi ADT yang diperlukan dalam struktur data antrian antara lain adalah fungsi untuk memulai antrian Q, menciptakan array untuk antrian, kemudian memulai semua indeks, count sama dengan 0, rear sama dengan 0, front sama dengan 1. Fungsi untuk menambahkan elemen NQ, elemen ditambahkan dari belakang sehingga count bertambah 1, juga rear bertambah 1. Fungsi untuk mengambil elemen DQ, elemen diambil dari antrian selalu dari depan, sehingga count berkurang 1 dan front bertambah 1. Fungsi untuk menghitung jumlah elemen, berapa nilai count. Fungsi untuk melihat elemen pertama. Fungsi untuk mengubah kapasitas. Fungsi untuk memeriksa apakah antrian kosong. Hasil dari implementasi bentuk prosedur sebagai berikut. Oke, terima kasih Marsa Harani sudah membacakan presentasi ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Malika Putri Indrajaya. Malika Putri Indrajaya, dipersilakan untuk membaca. Aplikasi palindrom. Kalimat palindrom adalah kalimat yang apabila dibaca dari kiri ke kanan akan sama apabila dibaca terbalik dari kanan ke kiri. Selanjutnya, salah satu teknik untuk menguji hal ini adalah suatu string. Merupakan palindrom atau bukan adalah dengan mengambil string ini mulai dari sisi kiri dan memasukkannya ke dalam stack dan juga ke dalam queue. Kemudian satu persatu diambil dari stack dan juga dari queue. Apabila ada yang tidak sama dari pengambilan ini, maka kalimat ini bukan palindrom. Apabila semuanya sama, maka kalimat ini palindrom.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah spasi dan tanda baca diabaikan. Huruf besar dan huruf kecil dianggap sama. Sebagai contoh, perhatikan isi stack dan isi queue ketika diisi dengan kalimat ketiga wonton not now. Beberapa contoh untuk lebih jelas penggunaan queue. Contoh-contohnya sebagai berikut. Contoh eksekusi program aplikasi palindrom dan contoh pemakaian kelas array queue. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah membacakan materi-materi ini. Oke, cukup sekian materi yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.